memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai kita bangkit berdiri. Sungguh sekali lagi kita perlu mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan di sini juga pada hari ini kita akan diberikan satu hak khusus untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, khususnya dalam pengorbanan Dia melalui kayu salib, dengan kita mengambil roti dan cawan. Sebelum bersaat teduh, saya ingin kita melihat satu quote gitu ya dari Paul Tripp. Menempatkan dirimu ada di tengah atau pusat dan membuat hidupmu adalah tentang dirimu tidak akan pernah menuju kepada damai dan sukacita. Anugerah bekerja untuk menempatkan Tuhan kembali ke tengah atau Dia menjadi pusat. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mohon kepada Tuhan untuk sungguh Tuhan, kami mau Engkau menjadi pusat dalam hidup kami. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menyadari bahwa di dalam anugerah-Mu lah kami akan dimampukan untuk menempatkan Engkau ada di pusat. Karena sesungguhnya di dalam kedagingan dan keterbatasan serta kekurangan kami, sering kali kami ingin ada di pusat itu Tuhan, yang dilihat, yang dipandang, dan menjadi sesuatu yang menonjol. Tuhan, tolonglah kami lewat ibadah pada pagi hari ini, kami menempatkan Engkau ada di pusat dan Engkaulah segala-galanya. Tolonglah kami Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang akan melayani WL, singer, pemain musik, pemberita firman. Biarlah sungguh Tuhan, ketika kami melayani, kami menempatkan Engkau ada di pusat itu Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, biarlah sungguh Tuhan, kami boleh belajar untuk menempatkan Engkau di pusat itu dan menjadi segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang semangat sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur bila pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, hari demi hari sudah kita lalui, dan tak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di pertengahan tahun 2025. Kira-kira apa aja yang udah kita jalani sepanjang setengah tahun ini? Mari kembali kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah setiap kita dapat datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita tidak layak, namun kita dilayakkan oleh karena anugerahnya dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 1-2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memuji Dia dengan rasa hormat dan kagum akan Dia. He rests.
silakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita telah memuji Tuhan dengan rasa kagum dan hormat kepadanya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik dan begitu besar bagi kita semua. Namun pertanyaannya, apakah kekaguman kita selaras akan pengenalan kita akan Allah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia? Saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita datang kepadanya bukan hanya dengan rasa kagum, namun sebuah kerinduan untuk mengenal Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara bagi setiap kita semua.
Tuhan, benar Tuhan, kami diciptakan untuk kemuliaan Engkau, untuk menikmati Engkau, untuk menyembah Engkau, dan untuk mengenal Engkau. Sebab itu adalah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau dan mengenal anak-Mu yang tunggal yang Kau utus. Terima kasih untuk undangan-Mu ya Tuhan, untuk kami datang beribadah sebagai gereja-Mu, untuk berjumpa dengan Engkau, untuk melihat kemuliaan-Mu, dan untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami sadar betul kami tidak bisa tidak mengenal Engkau melalui dan di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kami sekarang berdoa supaya Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Sebelum kami membuka Alkitab kami, Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh Roh Kudus boleh bekerja dan beracara di tempat ini, tetapi juga di hati kami. Supaya benih firman Tuhan yang ditabur boleh jatuh ke tanah hati yang subur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas ucapan mulut bibir hamba-Mu ini, dan atas renung-renungan hati kami semua. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dengan semangat, shalom. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara, beribadah bersama-sama dan melayani pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saudara kita membuka firman Tuhan. Kita melanjutkan seri eksposisi kita dari Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal ke-10 ayat 17 sampai 27 saudara. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara semua. Dalam beberapa gereja, di beberapa tradisi tertentu, ketika firman Tuhan, khususnya ketika Injil diberitakan, ada kebiasaan yang baik saya kira untuk berdiri sebagai respect ketika kita mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Demikian firman Tuhan Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus jalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Sudah dipersiapkan untuk kembali. Sudah saya memberi tema renungan kita hari ini sebagai Crazy Rich Young Jew. Saudara yang familiar dengan frase ini, frase Crazy Rich khususnya, frase yang populer ini khususnya setelah sebuah film yang terkenal dengan judul Crazy Rich Asians. Dan kemudian ada Crazy Rich Asian kedua kalau tidak salah saudara, yang menggambarkan gaya hidup seorang yang dari Asia, film itu yang sangat glamor sekali. Yang dimaksud dengan Crazy Rich di sini
Bukan hanya dia orang kaya yang gila, saudara, tetapi dia punya kekayaan yang gila banget, saudara ya. Kekayaannya bukan sekedar jutaan, dia bukan seorang jutawan saja, bukan sekedar milioner, tetapi dia bilioner, saudara. Kaya banget, gila benar kekayaannya. Nah, saya memberi tema perenungan yang karena kita akan melihat betapa satu orang ini, orang muda Yahudi ini, sungguh-sungguh orang yang kaya. Atau benarkah demikian? Mari kita lihat yang pertama dari ayat 17 yang tadi kita baca. Ayat 17 ini memberikan setting tempat kisah ini dimulai. Yesus, pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, ini membuat kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya. Sedang kemana dia? Dari mana dia? Dan sedang kemana untuk tujuan apa? Kita bisa menemukan di ayat 1 dari Markus pasal 10 yang mencatat dari situ, dari tempat sebelumnya, Yesus berangkat ke daerah Yudea. Jadi mulai Markus pasal 10 ayat pertama, itu bicara soal perceraian. Kalau tidak salah minggu lalu, khotbahnya tentang teks dari sini, saudara. Mulai dari situ, ada pengalihan Yesus yang tadinya melayani di daerah Galilea, kemudian mulai menunjukkan pandangannya untuk berjalan ke Yudea dan puncak nanti ke Yerusalem, saudara. Jadi saudara tentu saja tahu Injil Markus ada 16 pasal. Kita bisa melihat pivotnya, saudara, peralihannya di pasal 10 ini, di mana setelah pasal 10 dia akan lebih ngomongin hal-hal dan mengarah kepada Yerusalem, tempat dia tentu saja akan disalib, menjalankan misinya dan mati bagi umat manusia. Tetapi meneruskan perjalanannya pada waktu itu juga mengacu kepada teks-teks persis ayat-ayat sebelumnya yang rasanya tidak dibahas minggu lalu, yang kita lompatkan karena waktu mungkin, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Jadi kisah ini sebelumnya adalah Yesus membawa anak-anak kecil, orang-orang membawa anak kecil, dan kemudian Yesus menerima mereka, memberkati mereka, dan bahkan berkata bahwa sesungguhnya siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, kata Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat nanti bersama-sama, seperti ada kontras yang menarik yang Markus itu buat di sini. Setelah sebelumnya Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seperti milik anak kecil, mereka yang menyambut anak kecil itu memiliki kerajaan Allah. Kemudian di sini ada anak yang lebih besar, anak muda yang menolak kerajaan Allah walaupun dia mencarinya. Jadi pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang, tidak disebut siapa namanya. Tetapi ketiga penginjil, Matius, Markus maupun Lukas, mencatat dia orang yang kaya. Jadi walaupun tidak ada nama, tetapi dia orang yang kaya, saudara. Dan Injil Matius memberikan tambahan catatan, dia orang yang muda, saudara. Dan Injil Lukas mencatat tambahan, dia seorang pemimpin. Jadi kalau kita simpulkan, dia seorang yang kaya, yang masih muda, dan dia pemimpin. Itu sebabnya di dalam versi-versi Alkitab dari teks ini sering disebut the rich young ruler. Pemimpin yang muda yang kaya, pemimpin muda yang kaya, the rich young ruler. Datang dia, berlari-lari katanya, mendapatkan Yesus sambil berlutut di hadapannya. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara melihat ada beberapa hal yang tepat di sini, saudara. Pertama adalah ada gestur yang tepat. Dia berlari mendapatkan Yesus dan dia berlutut, saudara. Tentu saja itu semua gestur yang baik, saudara. Gestur hormat seperti tadi kita berdiri ketika membaca firman. Gestur hormat, gestur seperti penyembahan. Bukan hanya itu, dia juga punya right question. Dia bertanya tentang hidup yang kekal. Ini bukan pertanyaan yang receh dan remeh. Ini pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang harus kita tanyakan juga kepada Tuhan. Dan terakhir tentu saja, dia mengacu mendapatkan the right person, Yesus itu sendiri. Dia bertanya pertanyaan yang penting kepada orang yang tepat, yang memang bisa menjawab pertanyaannya. Jadi ada right gesture, dia berlari dan berlutut. Ada right question soal eternal life, hidup yang kekal, dan ditujukan kepada the right person, Tuhan Yesus itu sendiri. Dia menconteng semua hal yang tepat. Tetapi kita melihat, kita tahu cerita yang kita sudah mendengar tadi, dia tidak sampai kepada right conclusion. Dan saya mau mensuggest
bahwa itu karena hatinya tidak right. Dia tidak punya right heart untuk mendengar apa yang Yesus katakan. Dia bertanya sekali lagi, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan yang penting karena soal hidup yang kekal. Tetapi dari pertanyaannya kita mendapatkan sepertinya sebuah indikasi bahwa bagi dia, seperti banyak orang waktu itu, hidup yang kekal adalah sesuatu yang dapat diperoleh ketika kita melakukan sesuatu. Apa yang harus kuperbuat? What should I do untuk memperoleh hidup yang kekal? Tentu saja kita tidak boleh sepertinya menafsirkan terlalu jauh di sini, karena di tempat yang lain, misalnya di Kisah Rasul pasal 16, kita mendapati kepala penjara Filipi ketika ada gempa bumi. Saudara ingat saya, Paulus dan Silas ada di penjara waktu itu, gempa bumi dan semua penjara kebuka. Dia takut, kepala penjara Filipi, dan mau membunuh dirinya. Kemudian di-stop oleh Paulus dan Silas. Jangan, kami semua masih ada di sini. Dan dia berkata, jadi apa yang harus kuperbuat untuk diselamatkan? Dan kemudian Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus dan berilah dirimu dibaptis. Dan dia melakukannya. Jadi pertanyaan apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, itu bisa saja bersifat netral. Itu seperti pertanyaan apa yang harus kulakukan, bagaimana saya bisa masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Kemudian Yesus menjawab ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Saudara harus menyukai Yesus di sini ya. Dia sering menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, saudara. Dan itu tipikal orang Yahudi kebanyakan. Khususnya rabi-rabi yang baik itu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dan dengan cara demikian, sepertinya dia membalikan meja kepada si penanya, supaya si penanya kemudian memikirkan ulang apa pertanyaan dia, apa asumsi dari pertanyaannya, dan apa implikasinya. Yesus di sini mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Kita tidak tahu mengapa pemuda tadi berkata guru yang baik. Tetapi yang kita tahu, yang saya tahu dan saya mau kasih tahu adalah ternyata good rabbi, guru yang baik, itu bukan sebutan yang umum pada waktu itu. Tidak ditemukan di zaman Yesus ada seorang rabi yang pernah disapa, diberi label sebagai guru yang baik. Karena apa? Kata baik dan disematkan kepada guru sepertinya mengindikasikan sebuah figur yang luar biasa, kayak setengah dewa, figur ilahi, guru yang baik. Itu nggak common di sana. Itu sebabnya Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Kita bisa menafsirkan perkataan Yesus ini dengan dua cara. Yang pertama adalah berarti Yesus tidak baik. Selain Allah saja, berarti Yesus bukan Allah. Nah, beberapa orang yang lebih progresif dan liberal yang mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah, itu mengatakan justru ada ayat-ayat tertentu yang mengatakan bahwa sepertinya Tuhan Yesus itu membedakan dirinya dengan Allah. Seperti ayat ini dikatakan, mengapa engkau katakan aku baik? Aku nggak baik. Hanya Allah saja yang baik, aku bukan Allah. Jadi aku nggak baik. Itu satu cara untuk menafsirkan perkataan ini. Tetapi cara yang lain, apakah engkau sungguh-sungguh tahu apa yang kau katakan ketika engkau mengatakan aku baik? Tidakkah kamu engah bahwa hanya Allah saja yang baik? Dan ketika engkau mensematkan kata baik itu kepada guru dan menunjukkan kepada aku, engkau sedang mengatakan lebih daripada apa yang engkau tahu sesungguhnya. Karena hanya Allah saja yang baik. Dan kalau aku baik, maka aku adalah Allah. Itukah yang kau maksud? Tentu saja itu sebenarnya yang terjadi, saudara. Hanya Allah saja yang baik. Dan Yesus baik karena dia juga adalah Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang ketiga, ayat 19. Mari kita bacakan bersama-sama ayat ini. Saudara kasih warna merah. Saudara, ini seperti saya sengaja membuat teks-teks saya itu yang hitam, narator, Markus mencatatnya. Lalu ketika Yesus berkata-kata pakai warna merah, persis seperti beberapa Alkitab ada red letter Bible ya, di mana Yesus kata-katanya pakai warna merah, dan saudara mendapat kesempatan untuk membacanya. Dan saya akan membacakan ayat 20, saudara ya. Silakan, 1, 2, 3.
Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Main apa kalian? Well, begini, kita menemukan anjing ini di gang sebelah dan kita mau ambil anjing ini. Dia tidak pernah bohong, saudara. Dia juga tidak pernah membunuh, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah mencuri, memberi kesaksian palsu, menipu orang, dan dia menghormati ayahnya dan ibunya, saudara. Dan kalau saudara perhatikan, kata-kata yang Tuhan Yesus katakan ini adalah loh batu kedua dari 10 hukum Taurat yang Allah berikan via Musa. Saudara ingat itu? Ada 2 loh batu, atau bahasa Inggrisnya tablets, mereknya bukan iPad, saudara. 2 loh batu, kita sering membayangkan mungkin itu 5 biar equal, tetapi mungkin lebih tepat kalau kita membayangkan adalah 4 dan 6, saudara. Karena loh batu yang pertama, dari perintah yang pertama, hukum pertama sampai keempat, itu bicara soal hubungan vertikal kita kepada Allah. Dan loh batu yang kedua, tablet yang kedua, bicara soal hukum kelima, hormatilah ayah dan ibu dan ibumu, all the way sampai hukum yang ke-10, bicara soal relasi horizontal. Yesus dengan menarik hanya membicarakan loh batu yang kedua di sini. Walaupun kalau kita lihat ada satu yang agak nyeleneh sepertinya. Kita tahu jangan membunuh, hukum ke-6, jangan berzina, 7, jangan mencuri, 8, jangan memberi kesaksian palsu, 9. Lalu harusnya 10 di sini, jangan menipu orang. Hukum ke-10 bunyinya apa, saudara? Jangan mengingini istri sesamamu, barang sesamamu, kan? Do not covet, basically bahasa Inggrisnya. Nah, Yesus tidak memakai istilah terminologi yang sama, tetapi poinnya sama sebenarnya. Karena ketika kita menginginkan sesuatu barang milik orang, kadang-kadang kita mendapatkan hal itu dengan menipu orang itu, saudara. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Sebelum kita cepat-cepat mengatakan bahwa anak muda ini cuma sesumbar sombong saja, membual saja seperti pendeta tadi yang mendapatkan prize anjing itu, kita harus stop dulu dan berkata, benarkah ada orang yang bisa menggenapi seluruh hukum Taurat, at least loh batu kedua soal horizontal ini? Dan kalau kita berpikir rasanya tidak, kita punya insting yang tepat, saudara. Tetapi menurut catatan banyak rabi-rabi pada zaman itu, sebenarnya menggenapi semua hukum Taurat itu possible things to do, sesuatu yang mungkin. Ada beberapa klaim para rabi waktu itu yang mengatakan mereka hidup begitu rupa dan memenuhi seluruh hukum Taurat. Dan dari jawaban Yesus, tidak ada indikasi sepertinya orang ini membual. Yesus seperti menang, dia tidak perlu menipu orang juga, dia orang kaya, dia punya segala sesuatu, dan dia menghormati ayahnya dan ibunya. Dan ada anak-anak tertentu, seperti anak muda ini yang sungguh-sungguh, itu taat kepada orang tuanya, hormat, sudah. Jadi mungkin saja dia mengatakan benar kalau kita membaca perintah-perintah ini dari segi aksinya, aktivitas eksternalnya saja. Tapi pertanyaannya lebih lanjut adalah, oke, dia tidak pernah membunuh, apakah dia pernah membenci seseorang? Yesus berkata di khotbah di bukit, barang siapa membenci seseorang, sesungguhnya engkau telah membunuhnya, engkau telah membunuh karakternya. Oke, dia tidak pernah berzina, tapi apakah dia pernah melihat lawan jenisnya dan menginginkannya dalam hatinya? Jadi ada pertanyaan itu, saudara. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa Yesus mengabaikan hukum Taurat, hukum Musa 1-4? Hal-hal yang vertikal sifatnya. Kita akan lihat nanti, sesungguhnya Yesus tidak mengabaikannya, saudara. Dia hanya mempendingnya itu. Dan kita akan maju ke sana untuk melihat. Kata orang itu kepadanya sekali, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kita nggak tahu berapa muda orang ini, dia adalah pemuda, kata Matius. Dan sejak muda, dia masih muda, dia sudah menuruti, saudara. Sejak muda mungkin mengacu kepada umur 12, yaitu sebuah usia bagi orang-orang lelaki Yahudi yang sudah dianggap dewasa dan sudah diberikan kesempatan untuk belajar Taurat lebih lagi dan menjalani hukum-hukum Taurat, apa yang sering disebut sebagai upacara bar mitzvah di umur 12. Sejak umur 12 aku telah menuruti semuanya itu. Umur berapa dia? Kita tidak tahu. Cuman mungkin dia sepantaran Yesus. Feeling saya 30 mungkin. Masih muda juga, saudara. Lalu
Yesus memandang dia dan mengasihinya. Saya suka sekali ayat ini. Sepanjang pencarian saya, tidak pernah rasanya dalam Injil dikatakan Yesus melihat seseorang dan mengasihi orang itu secara individual. Person. Kalau Yesus melihat orang banyak lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan, pakai kata yang lain itu ada sering secara komunal orang-orang banyak. Tetapi cuman disinilah rasanya Yesus melihat seorang tertentu, personal. Dia melihatnya dan pakai kata agapao, dia mengasihi orang itu. Dia memandangnya dan mengasihinya. Bagaimana kita harus menerjemahkan ayat ini? Apakah Yesus itu melihat kualitas tertentu dalam diri orang muda ini yang telah menuruti seluruh hukum Taurat, at-least law batu kedua sejak masa mudanya, sehingga Yesus seperti terpikat, interested untuk mengajak dia masuk dalam bandnya, the 13 mungkin, murid ke-13 begitu. Dan rasanya dia punya kualitas-kualitas yang lebih baik daripada Petrus dan kawan-kawannya sebenarnya, yang bukan hanya seringkali gagal dalam melakukan hukum Taurat, tapi juga nggak kaya sebenarnya. Atau kasihi Yesus itu, kasih itu lebih mengacu kepada, ya kamu melakukan secara eksternal apa semua hukum itu, dan kau mencari dengan gigi betul hidup yang kekal itu, sebabnya dia perlu datang berlari-lari berlutut bertanya kepada Yesus. Tapi Yesus mengasihani dia, ada belas kasihan, karena dia tidak tahu apa yang dia cari sesungguhnya. Dia cuma melakukan apa saja yang dia pikir bisa untuk membuat dia masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Itu sebabnya Yesus berkata, hanya satu kekurangan padanya. Hanya satu aja syarat Yesus. Bukan ada 10 hal ini yang harus kamu lakukan, ada 15 lagi yang perlu kau tambahkan. Enggak, hanya satu saja kekurangan. Kesannya gampang, hanya satu saja. Tapi seperti yang akan kita baca, satu ini segala-galanya sudah. Dia bilang apa? Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apakah Yesus serius di sini? Apakah ini dia dan mereka mengikutinya? Yesus memanggil Lewi atau Matius untuk mengikut dia, dan kemudian Matius atau Lewi mengikutinya. Tetapi hanya di sini rasanya Yesus secara personal mengatakan, ikutlah aku. Tetapi orang itu murah mukanya, pergi dengan sedih, meninggalkan Yesus. Saya mencoba cari satu gambar seperti gambar-gambar yang tadi saya coba perlihatkan dalam masing-masing teks untuk memvisualisasi menjadi seperti visual commentary dari teks kita. Dan saya dapat akhirnya 5 gambar, bukan satu sebenarnya. Lihat betapa murangnya muka orang itu digambar dengan artis dengan baik sekali, walaupun sketsa anime begitu sebenarnya. Yang di sini anak muda pergi dan sambil tertunduk, saudara. Di situ lebih imajinatif, seseorang yang kaya raya itu pergi sebab banyak harta yang memegang hartanya. Di sini juga anak muda ini atau pemuda ini pergi meninggalkan Yesus sambil tertunduk. Tetapi yang paling saya suka adalah ini, saya lupa cari nama artisnya siapa sebenarnya. Tapi judulnya ada The Rich Young Ruler. Digambarkan sekedar dia menunduk, bahkan kita tidak melihat wajahnya, tidak melihat ekspresinya, tapi kita tahu betapa muram mukanya, betapa sedihnya dia. Kesamaan dari gambar-gambar ini adalah tertunduk, meninggalkan, beralih, berpaling dari Yesus dan berjalan dengan gontai, entah sambil mikir atau entah sambil merasa bahwa wow, that's not what I expected. Itu tidak seperti apa yang kuharapkan. Wow, that's too radical for me. Terlalu radikal untuk saya lakukan. Apa? Menjual seluruh hartaku? Setelah dia pergi, saudara, ayat 23, Yesus menjadikan cerita tadi seperti object lessons. Lalu Yesus memandang murid-muridnya. Sekarang dia beralih kepada murid-muridnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ayat 24 berkata, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Mengapa mereka tercengang mendengar perkataannya itu? Well, salah satunya karena dalam konsep orang Yahudi waktu itu, murid-murid termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kaya raya. Dan kayanya bukan karena dia orang fasik yang menipu orang, tapi kayanya karena dia jujur. Maka orang itu adalah orang diberkati Tuhan. Kita punya beberapa teks dalam perjanjian lama yang mengatakan demikian, bahwa orang kaya akan diberkati Tuhan, hidupnya akan makmur. Tentu saja kita tidak bisa press too hard bahwa setiap kali kita melihat orang yang mencintai Tuhan pasti akan diberkati Tuhan dalam hidupnya. Tidak demikian di perjanjian lama, tetapi ada banyak ini yang mengenapi seluruh hukum Taurat katanya sejak masa mudanya. Itu sebabnya Yesus berkata lagi, dia perlu mengatakan, perlu mengulangnya lagi katanya. Anak-anakku, sekarang pakai tambahan sepertinya, my kids, my children. Alangkah sukar yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kemudian dia kasih ilustrasi sudah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, unta, camel, itu adalah binatang terbesar dalam imajinasi dan dalam realitas sehari-hari orang-orang Yahudi waktu itu. Tentu saja ada yang lebih besar, kita tahu, tentu saja gajah misalnya. Tetapi itu tidak common di Palestina abad pertama waktu itu. Unta lah binatang terbesar dalam popular imagination mereka, saudara. Dan lubang jarum adalah lubang terkecil bisa dikatakan untuk dimasuki sesuatu, saudara. Nah, sebagian orang itu mungkin sudah pernah mendengar di YouTube ataupun artikel ataupun di khotbah mencoba men-soften ya, mencoba membuat kalimat ini lebih masuk akal sedikit dengan mengatakan bahwa ada typo di situ ya dalam penerjemahan Alkitab. Sebenarnya bukan kamelos kata yang dipakai, yaitu unta. Ngomong-ngomong, kamelos itu dekat dengan camel kan ya. Kata camel bahasa Inggris diambil dari Yunani itu kamelos, tetapi kamilos. Jadi bedanya bukan e tapi i. Kamilos artinya adalah rope, tali, saudara. Jadi Yesus di sini mengatakan susahnya masukin tali ke dalam lubang jarum, saudara. Well, nggak tahu talinya sebesar apa, tetapi kalau talinya kecil seperti benang, mungkin bisa juga masuk kategori tali. Itu memang susah masuknya, tapi bisa kan sebenarnya. Jadi itu maksud Yesus. Bukannya nggak mungkin, tapi bisa walaupun perlu usaha seperti itu. Sebagian orang lagi mencoba me-water down ini dengan mengatakan, well, sebenarnya lubang jarum atau the eye of the needle itu adalah sebuah ekspresi, bukan benar-benar lubang jarum, tetapi sebuah ekspresi dari sebuah tempat, dari sebuah pintu gerbang di kota Yerusalem itu. Ada pintu gerbang utama yang besar, tetapi ada pintu gerbang kecil yang kalau unta mau masuk, dia harus turunin penumpangnya dan turunin semua barang bawaannya dan harus menunduk sedikit untuk bisa masuk lewat lubang itu. Itu yang digambarkan di sini. Tapi sayangnya itu adalah tafsiran yang muncul di abad ke-9 atau ke-10 dan tidak ada catatan dokumentasi arkeologi sama sekali bahwa benar di Yerusalem di pintu gerbang itu ada yang namanya the eye of the needle itu. Dan saya kira Yesus sungguh-sungguh memaksudkan apa yang dia katakan di sini. Bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Terikat dengan apa yang dia miliki. Well, ada pepatah bukan, first you possess things and later the things possess you. Pertama-tama kita memiliki barang-barang, uang. Tapi akhirnya kemudian barang-barang dan uang memiliki kita, memiliki hati kita. Dan baik orang kaya maupun orang miskin tidak imun terhadap cobaan ini. Terhadap ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu sekali lagi yang mensaturasi pikiran dan hati kami. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus, penulis utama dari firman-Mu, menerjemahkannya dalam hati dan hidup kami sehari-hari. Kami rindu tidak menjadi seperti anak muda yang kaya ini, yang berpaling dari Tuhan, tertunduk dengan muka muram dan berjalan dengan sedihnya. Tetapi Tuhan, tarik kami kembali kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk jatuh ke dalam cengkraman kasih karunia-Mu. Tolong kami terus mempercayakan diri-Mu dan mempercayakan
diri kami kepadamu untuk keselamatan kekal kami, dan tidak pernah bergantung sama sekali akan apa yang kami miliki, baik secara material bahkan secara moral. Tolong kami untuk menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan mengikuti Yesus Tuhan kami. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita sama-sama dengarkan, dan saya percaya yang sudah memberkati untuk kita. Tiba waktunya kita akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang dalam pergumulan saya bertanya gitu ya, apa yang menjadi halangan yang terbesar ataupun pergumulan yang terbesar untuk ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Saya pikir-pikir gitu ya, dalam pergumulan saya adalah karena kebiasaan. Karena itu satu tradisi. Ya, mungkin yang pertama kali, kedua kali gitu ya. Bahkan mungkin ini ada yang sudah yang ke 100 kali lebih kali ya. Dan itu satu yang mengalir begitu saja. Saya bergumul, saya bertanya kepada diri saya, perjamuan kudus yang paling saya ingat kapan ya? Yang pertama kali ketika saya habis di CD begitu ya, saya juga sudah lupa. Yang saya ingat, saya pernah momen perjamuan kudus itu satu meja, giliran. Jadi cawan itu bergilir, itu saya ingat, saya nggak pernah lupa karena cuma satu kali. Sampai dengan hari ini saya lakukan. Yang kedua kali saya ingat karena saya merasa nggak pantas, merasa nggak layak untuk mengambil perjamuan. Karena hari itu saya merasa saya ini lagi berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu saya sedang studi gitu ya. Jadi dikasih di kampus lama itu saya tidak mengambil perjamuan itu karena saya merasa hari itu nggak pantas saya. Yang lainnya saya lupa gitu ya. Jadi satu kerinduan saya hari ini sekali lagi mengingatkan kita ya. Ini bukan sekedar tradisi, sesuatu yang kita lakukan berkali-kali gitu ya. Ya maknanya gitu-gitu saja. Ini satu kerinduan saya secara pribadi ya. Kita boleh ketika akan mengambil cawan, ketika akan mengambil roti itu, biarlah secara pribadi mintalah kepada Tuhan gitu ya. Untuk ini bukan cuma sekedar kebiasaan tradisi yang kita lakukan, tapi sungguh saya ingin bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan, mengingat kembali anugerah itu seperti firman yang baru kita dengar, melihat, merenungkan bahwa sungguh Tuhan anugerah begitu besar dalam kehidupanku. Saya undang rekan-rekan yang akan membantu untuk, dan kita akan menaikkan pujian. Matahari
maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku nantikan mahkota. Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sebentar lagi kami akan mengambil roti dan cawan. Tuhan, ini biarlah selalu mengingatkan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau setia. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tetap setia menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dalam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan mengangkat roti itu dan dipecahkan. Dan Dia berkata, ambillah, ini tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Kemudian diangkatlah cawan yang berisi anggur. Dan Dia berkata, minumlah, inilah anggur sebagai darah perjanjian yang tercurah untukmu. Lakukanlah ini untuk selalu mengingat akan pengorbananku. Sebentar lagi akan dibagikan roti dan cawan, dan kita akan makan dan minumnya bersama-sama. Bagi yang akan menerima roti dan cawan, bisa bangkit berdiri dan menerima roti. Baris yang akan menerima bisa bangkit berdiri. Bagikan.
Saya undang kita bangkit berdiri. Ikan salibnya sampai bertemu dengannya. Dengar katanya Hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Mari kita angkat cawan. Mari kita angkat roti sebelum kita akan bersama-sama memakannya. Saya beri kesempatan kita berdoa secara pribadi. Berdoalah di depan Tuhan sebelum kita akan makan bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah roti ini juga boleh mengingatkan kami akan kasih, pengorbanan, kematian yang menunjukkan kasih dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami makan roti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah. Tuhan, di tangan kami ada cawan, dan biarlah ini selalu mengingatkan kami darah-Mu yang Engkau curahkan karena Engkau mengasihi kami. Di sanalah kami melihat anugerah-Mu yang terbesar. Bukan keharusan, bukan kewajiban, dan kami bisa menuntutnya, tapi semata-mata karena kasih karunia dan kasih-Mu untuk kami. Ketika Engkau rela mencurahkan darah untuk kami, memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin minum cawan ini, dan kami rindu untuk selalu mengingat akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami